kamu merasa hidup tuh kayak, ya jalan gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar dua kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata punya kekuatan luar biasa buat mengubah hidup kita sehari-hari. Coba deh bayangin sebentar. Gimana kalau cuma dengan dua kebiasaan harian, hidup kamu bisa jadi lebih teratur, lebih bahagia, dan ya lebih berarti? Ini nih pertanyaan besar yang bakal kita jawab bareng-bareng. Oke, kita langsung bedah aja ya idenya. Konsep yang mau kita gali hari ini, yaitu rasa terima kasih dan disiplin, itu ternyata dianggap sebagai fondasi utama buat kehidupan yang baik loh, menurut sebuah teks yang jadi sumber kita. Coba deh bayangin dua hal ini sebagai pilar yang kokoh, yang saling menopang satu sama lain. Di satu sisi, ada rasa terima kasih yang bikin hati adem. Di sisi lain, ada disiplin yang ngasih struktur. Kalau digabung, keduanya ini bisa membangun kehidupan yang seimbang dan bahagia. Keren kan? Kita mulai dari pilar yang pertama, rasa terima kasih. Apa sih sebetulnya arti bersyukur itu dan gimana cara kerjanya dalam hidup kita? Yuk kita cari tahu. Jadi, apa itu berterima kasih? Sumber kita ngejelasinnya sebagai ungkapan rasa syukur. Tapi ini tuh lebih dari sekedar ucapan sopan loh. Ini adalah cerminan dari hati kita. Sebuah tanda kalau hati kita tulus dan baik. Nah, ini yang menarik banget. Ada sebuah kutipan yang intinya bilang, kalau kita bersyukur, nikmat dan kebaikan dalam hidup kita justru bakal ditambah. Ini mengubah rasa terima kasih dari yang tadinya cuma tindakan pasif, jadi sebuah kunci aktif buat membuka lebih banyak lagi berkah. Terus, rasa terima kasih ini buat siapa aja sih? Wah, ini dipetakan dengan jelas banget. Mulai dari rasa syukur ke Tuhan atas setiap napas kita, ke orang tua atas cinta mereka yang tanpa batas, ke guru yang udah ngebuka wawasan kita, sampai ke teman-teman yang selalu ada buat kita. Ternyata, rasa terima kasih itu ada dua wujud. Ada yang lewat kata-kata tulus, kayak makasih ya. Tapi, wujud yang paling kuat itu justru lewat tindakan. Saat kita beneran ngebantu, ngedengerin, dan berbuat baik ke orang lain, nah, itulah bukti rasa syukur yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita pindah ke pilar kedua. Kalau tadi rasa terima kasih itu ibarat juanya, maka disiplin ini adalah kerangka yang menopangnya. Kita lihat yuk, gimana keduanya bisa nyiptain keseimbangan yang pas? Apa sih disiplin itu? Sederhananya, ini soal taat sama aturan dan waktu. Tapi jangan salah loh, ini bukan soal ngekang diri. Justru sebaliknya, disiplin itu alat yang bisa ngebebasin kita dari kekacauan, bikin hidup jadi jauh lebih teratur dan gampang. Nah, sumber kita ngasih satu contoh disiplin harian yang kuat banget. Sholat 5 waktu. Kenapa ini kuat? Soalnya, ini adalah latihan konsistensi dan ketepatan waktu yang kita lakuin setiap hari tanpa jeda. Coba deh perhatikan, slide ini nunjukin banget gimana struktur itu bekerja. Ada rutinitas harian yang terjadwal, waktunya jelas, jumlahnya jelas. Ini tuh cara yang praktis banget buat ngebangun otot disiplin kita, hari demi hari. Nah, ini nih intinya. Praktik yang terstruktur kayak gini tujuannya jauh lebih dalam. Ini bukan sekedar rutinitas biasa, tapi sebuah cara buat ngelatih otot kebaikan dalam diri kita. Kayak keteraturan, kesabaran, dan juga rasa tanggung jawab. Terus, gimana caranya dua pilar ini, rasa terima kasih dan disiplin, bisa saling dukung di kehidupan nyata? Yuk kita lihat gimana keduanya bisa nyatu jadi satu kesatuan. Slide ini nunjukin bedanya dengan jelas banget kan? Di satu sisi, hidup yang disiplin itu ibarat jalan tol yang lurus, bikin semua jadi teratur, efisien, dan akhirnya bikin bahagia. Nah, sebaliknya, hidup tanpa disiplin itu kayak benang kusut, kacau, banyak waktu kebuang, dan bikin stres. Pilihannya ada di tangan kita. Lihat deh, gimana kedua kebaikan ini tuh kayak gear yang saling ngunci dan muter bareng. Buat bisa konsisten bersyukur, atau nepati janji, atau jadi orang yang bertanggung jawab, kita butuh disiplin. Jadi, rasa terima kasih ngasih kita alasan, sementara disiplin ngasih kita kekuatan buat ngelakuinnya. Nggak bisa dipisahin. Oke, jadi apa sih manfaat utamanya? Apa hasil akhir yang bisa kita dapetin dari ngebangun kedua kebiasaan ini dalam hidup kita? Mari kita rangkum. Jadi kesimpulannya apa? Nah, sumber kita merangkumnya dengan indah banget. Karakter yang baik itu dibangun di atas dua pilar ini. Hati yang pandai bersyukur dan hidup yang disiplin. Ini bukan lagi soal kebiasaan, tapi udah jadi bagian dari jati diri kita.
Oke, sebagai penutup yuk kita bawa pelajaran ini ke diri kita masing-masing. Coba deh pikirin, apa ya satu langkah kecil yang bisa kamu lakuin hari ini? Mungkin bantu orang tua tanpa disuruh, atau sekedar ngucapin terima kasih yang tulus banget ke seseorang. Ingat, tindakan-tindakan kecil inilah yang pada akhirnya ngebangun kehidupan yang baik.